Data LKPJ tahun 2023, laju pertumbuhan Pemkot Tangsel ini bergerak turun ya Pak, dan ini juga menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat. Dari 2023 sebesar 2,57%, kemudian kalau kita trashback di tahun sebelumnya di 2,5%. Nah sebetulnya Pak, apa sih Pak faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan tahun 2023 tersebut meningkat? Lalu apa upaya Pemkot Tangsel untuk bisa mengatasi hal tersebut? Iya, memang tahun 2023 itu unik ya Mbak ya. Yang pertama adalah bahwa terjadi pelambatan pada beberapa kegiatan pembangunan sektor konstruksi, kemudian juga sektor real estate, sektor perdagangan agak melambat. Kenapa? Ya wait and see kaitannya dengan Februari 2024 pemilu pada waktu itu kan. Tapi kendati demikian pun tadi kita jelaskan BPHTB kita tetap naik. Sehingga menyebabkan karena ada pelambatan di beberapa sektor pembangunan ini tentunya mendorong tingkat pengangguran. Yang kedua, BPS menaikkan standar konsumsinya Mbak. Yang tadinya 221.000 per kapita per bulan tingkat konsumsi itu naik menjadi 728.000 per kapita. Tahun 2000 bahkan sekarang naik lagi menjadi 700 sekian puluh ribu gitu Mbak. Saya lupa angkanya gitu ya. Sehingga mendorong ya bagaimanapun juga menjadi 782.000 sehingga ya angka kemiskinan kita Tangsel naik. Nah, strategi saya memang mendorong mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka punya daya beli yang kuat begitu Mbak. Apa langkah konkret Pak dari Pemkot Tangsel? Saya menjaring dari pemuda yang tercantum di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, data-data kemiskinan kita yang kita verifikasi terus setiap bulan, itu kita latih mereka. Saya caranya adalah saya ada D3, program D3, dilatih, disertifikat, ditempatkan Mbak. D3, oke. D3. Jadi saya survei, saya minta dari para lowongan kerja, para industri manufaktur, industri jasa dan lain sebagainya, butuh tenaga kerja apa, butuh tenaga kerja penjahit misalnya. Itu nanti kita latih Mbak. Saya cari berapa orang gitu, kita latih, kita sertifikatkan dan kita tempatkan kepada industri yang membutuhkan itu. Ada link and match ya Pak ya? Ada link and match jadinya. Saya sudah melatih lebih dari 200 untuk industri sepatu. Saya sudah juga dari Bandara Soekarno-Hatta mendapatkan order untuk melatih tukang las Mbak. Kemudian juga dari beberapa industri yang ada di Tangerang Selatan. Jadi seperti itu Mbak. Di luar itu saya mendorong UMKM kita juga untuk meningkatkan kualitasnya. Di luar itu mereka juga saya ciptakan pertemuan antara kayak pembeli dengan penjualnya lah gitu Mbak, melalui berbagai macam event sehingga mereka punya daya beli yang kuat menghadapi apapun, mereka punya daya beli yang kuat untuk naik dari standar-standar yang ditetapkan oleh BPS. Jadi program-program itu Mbak yang kita dorong untuk masyarakat miskin sehingga saya bisa mengatakan bahwa saya optimis ke depan kita bisa mengurangi angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan. Oke, untuk UMKM sektor-sektor apa saja Pak yang akan diungkit sehingga bisa UMKM ini bisa menjadi salah satu penopang dari perekonomian daerah Pemkot Tangsel? Ada 3 sektor UMKM jasa ya di Tangerang Selatan yang prospeknya bagus. Yang pertama adalah kuliner. Saya dorong masyarakat Tangerang Selatan yang sekarang kita memang belum punya makanan khas Tangsel misalnya gitu kan, pempek kan dari Palembang, gudeg kan dari Jogja, Tangsel nanti apa. Kemudian juga yang kedua fashion Mbak, kain dan lain sebagainya. Yang ketiga kerajinan craft. 3 sektor ini punya prospek yang sangat bagus, potensi pasarnya ada begitu. Saya dorong UMKM kita bergerak di 3 sektor itu paling tidak. Di luar itu ada lagi soal seni, perfilman, kreativitas yang lain. Sehingga bisa menopang perekonomian daerah Tangsel ya Pak ya. Dan kemudian pada saat yang bersamaan menekan inflasi, menekan pengangguran, kemudian juga menciptakan pekerjaan bagi masyarakat. Oke, apakah ini juga menjadi salah satu upaya dari Pemkot Tangsel begitu? Karena kalau kita lihat dari segi datanya, ternyata tingkat pengangguran terbuka Tangsel ini terendah di Provinsi Banten. Seperti apa upaya Anda Pak dalam mencapai target-target ini dan bahkan terendah tadi di Provinsi Banten? Iya, memang pengangguran di Tangsel seperti demikian Mbak.
Di Tangsel ini walaupun ada industri manufaktur, tapi bukan industri manufaktur yang padat karya, Mbak. Ada satu dua industri manufaktur padat karya. Selebihnya adalah industri padat teknologi, manufaktur yang padat teknologi dan padat modal. Sehingga dengan demikian skill yang dibutuhkan oleh para mereka yang harus bekerja di sektor itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari yang mereka yang mempunyai lowongan kerjanya. Nah, kami latih di situ, Mbak. Jadi kami adakan link and match melalui Dinas Tenaga Kerja, melalui SPSI, melalui dan lain sebagainya. Kita sering bertemu. Kemudian perlu apa sih? Saya butuh tenaga kerja ini. Ya itu yang kita adakan, Mbak. Oke, jadi bagaimana upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan lapangan kerja mereka. Termasuk misalnya kalau cuma butuh kasir juga, kita latih kasir, Mbak. Kalau memang ada permintaan. Jadi permintaan jenis pekerjaan apapun, itu kemudian kita latih. Saya bekerja sama juga dengan pondok pesantren yang punya peralatan, yang punya kelas, yang punya sistem dan lain sebagainya. Seperti apapun kita lakukan pokoknya untuk mendorong.